Jika pemerintah konsisten pada pernyataannya saat ini, berarti itu adalah sinyal kematian bagi bisnis angkutan berbasis aplikasi. Dua pemain besar yaitu Gojek dan Grab akan terpukul habis. Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa Gojek dan Grab secepatnya akan dijadikan sebagai perusahaan transportasi. Artinya apa? Gojek dan Grab wajib diperlakukan sama dengan perusahaan transportasi lain seperti Bluebird dan Express yang beberapa tahun terakhir ini berdarah-darah. Pihak organisasi angkutan darat atau Organda menganggap keputusan pemerintah itu sudah terlambat. Ya, situasi sekarang sudah berbeda jauh. Masyarakat sudah terbiasa dengan kemudahan dan harga murah yang disediakan oleh angkutan online. Jumlah mitra pengemudi sudah mencapai jutaan orang. Jumlah kendaraan yang terjual sudah melesat dan sebagian besar masih berada dalam tahap cicilan melalui leasing. Jumlah mitra pengusaha yang bergantung pada layanan aplikasi mencapai ratusan ribu. Pendeknya, layanan angkutan berbasis aplikasi sudah menjadi sawah yang menghidupi banyak orang. Sedikit saja perubahan akan berdampak pada gesekan sosial di masyarakat. Di sisi lain, investor-investor kakap bin konglomerat sudah menaruh triliunan rupiah dalam bisnis aplikasi ini. Seperti grup Astra, Jarum, Lipo dari dalam negeri, serta Google, SoftBank, dan lain-lain dari luar negeri. Mereka adalah pemodal kuat secara finansial dan akses kekuasaan. Sedikit saja terjadi perubahan kebijakan akan berdampak pada cuan yang mereka dapat. Jadi, rencana pemerintah mewajibkan Gojek dan Grab menjadi perusahaan transportasi akan berhadapan dengan dua masalah penting, yaitu masalah uang dan masalah orang. Akar permasalahan begitu kompleks. Perkembangan zaman dan teknologi memang membawa kita kepada suatu situasi di mana kita tidak bisa mengelak dari kemajuan teknologi. Mahkamah Agung pada tahun 2017 telah menegaskan bahwa angkutan berbasis aplikasi telah berdampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Inilah salah satu sebab mengapa pemerintah tidak bisa berlaku keras terhadap operator aplikasi. Faktanya, memang terjadi perbedaan perlakuan terhadap perusahaan transportasi konvensional dan online yang berdampak pula pada besaran tarif. Konsumen tentu mencari yang terbaik dan murah, sehingga angkutan online menjadi primadona saat ini dan membunuh perusahaan transportasi konvensional secara perlahan-lahan. Mari kita lihat fakta sebenarnya. Berdasarkan akta perubahan terakhir per tanggal 19 Maret 2018, Badan Hukum Gojek adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Jenis perusahaannya adalah penanaman modal asing atau PMA dengan modal disetor sebesar 403 miliar rupiah. Pemegang saham mayoritas adalah pihak asing. Karena termasuk PMA, maka Gojek seharusnya tunduk pada aturan tentang PMA juga. Menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 mengenai Daftar Negatif Investasi atau DNI, sektor angkutan darat, masuk kualifikasi bisnis PMA yang dibebani persyaratan tertentu. Salah satunya batas kepemilikan modal asing maksimal 49%. Jikapun masuk dalam bisnis transaksi perdagangan elektronik, batas kepemilikan saham asing maksimal 49% untuk nilai investasi di bawah 100 miliar rupiah. Sementara itu, Badan Hukum Grab adalah PT Grab Taksi Indonesia
Jenis perusahaannya adalah PMA. Berdasarkan akta pertanggal 25 Oktober 2017, modal disetor sebesar 104 miliar rupiah. Hanya ada dua pemegang saham perusahaan, yaitu Grab Incorporation 99% dan Anthony Tan 1%. Untuk layanan GrabCar, GrabBike, dan GrabFood, badan hukumnya adalah PT Solusi Transportasi Indonesia. Modal disetornya sebesar 100 juta rupiah. Pemegang saham ada 3 orang, yaitu Stefanus Ardianto Hadiwijaya 50%, Teddy Trianto 0,1%, dan Suzy Lindartono 49,9%. Jenis perusahaannya adalah penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan salah satu tujuannya berusaha dalam bidang pengangkutan darat. Nah, asal tahu saja, PT Solusi Transportasi Indonesia ini adalah pengendali PT Solusi Pengiriman Indonesia dengan menguasai 99,9% saham. PT Solusi Pengiriman Indonesia adalah badan hukum Grab Express yang bergerak di bidang kurir dan logistik. Jadi, kondisi sebenarnya secara badan hukum, Grab adalah perusahaan transportasi. Gojek belum. Lantas, bagaimana selanjutnya? Kepada kami, pihak Grab Indonesia menyatakan wacana menjadikan Grab sebagai perusahaan transportasi memerlukan dialog yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya dengan perusahaan aplikasi, tapi juga dengan seluruh koperasi dan badan usaha yang telah berdiri dan mendapatkan izin sebagai penyelenggara angkutan sewa khusus atau ASK. Sementara itu, pihak Gojek tidak bersedia memberikan pernyataan. Tapi, tidak ada kata terlambat untuk sebuah perbaikan. Asalkan semua pihak mau bersikap adil, jujur, dan terbuka. Menjadi perusahaan transportasi berarti harus tunduk pada aturan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan beserta aturan organiknya. Penekanan pentingnya adalah pada aspek keselamatan, perizinan, perpajakan, dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan juga akan dibebani pengeluaran gaji dan tunjangan, bahan bakar, perawatan atau pemeliharaan armada, segala jenis uji kendaraan, dan sebagainya. Sama seperti yang dibebankan kepada perusahaan konvensional semacam Bluebird dan Express. Pertanyaannya, apakah investor dan pengelola aplikasi mau dan mampu memenuhi kewajiban itu untuk bertarung di tengah panasnya persaingan bisnis transportasi darat? Apalagi inti bisnis mereka sebenarnya bukanlah bisnis transportasi. Atau justru mereka akan meninggalkan bisnis angkutan darat dan hanya fokus pada bisnis teknologi aplikasi keuangan. Itu semua pertanyaan sulit. Tapi, kita berharap pemerintah tidak pelin-pelan dan bisa tegas mengambil keputusan sembari mengantisipasi segala dampak yang akan timbul di masa depan, terutama menyangkut kepentingan para mitra dan juga konsumen.